Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran IPS, dan kali ini kita masuk pada bab 4, subbab pertama tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Langsung kita masuk pada materinya. Yang pertama ada latar belakang kedatangan bangsa barat. Anak-anakku pernah tidak melihat peta dunia yang mana di situ menggambarkan negara Indonesia yang diapit oleh beberapa negara tetangga, dan jika pernah melihat di situ pasti kalian akan melihat bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan negara yang besar. Kemudian wilayah negara kita itu sangat luas. Nah, selain itu, negara kita juga kaya akan kekayaan baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis pada abad 16 Masehi, dengan tujuan awal kedatangannya hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Tetapi karena Indonesia memiliki daya tarik dan didorong juga oleh faktor pendorong seperti motivasi 3G dan revolusi industri. Nah, bangsa barat ini yang tujuan awal kedatangannya hanya sekedar berdagang mencari rempah-rempah itu berubah. Baik, kita bahas tentang daya tarik Indonesia secara lebih dalam. Nah, daya tarik bangsa Indonesia. Indonesia ini memiliki daya tarik karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh bangsa barat, tetapi persediaannya itu sangat terbatas di negara mereka. Kekayaan alam yang sangat menarik bangsa barat yaitu terletak pada rempah-rempahnya. Jadi bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah untuk berbagai macam kegunaannya, sementara persediaannya di Eropa sangat terbatas. Bangsa barat menggunakan rempah-rempah ini untuk mengawetkan makanan, kemudian digunakan juga sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Persediaan rempah-rempah di Eropa sangat terbatas, diakibatkan mungkin karena mereka tidak berada pada iklim yang tropis. Berbeda dengan negara kita. Negara kita itu memiliki iklim yang tropis dan memiliki hanya 2 musim, itu musim hujan dan musim kemarau. Nah, mungkin karena keberadaan 2 musim inilah yang menyebabkan tanaman-tanaman di negara kita itu, tanaman rempah-rempahnya bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat subur. Berbeda dengan bangsa barat, karena bangsa barat ini tidak memiliki iklim tropis, dan di sana itu memiliki 4 musim, ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur, yang mungkin tidak cocok untuk pertumbuhan rempah-rempah. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong berikutnya, yaitu adanya motivasi 3G. Motivasi 3G adalah merupakan motivasi bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudera. Kenapa disebut sebagai motivasi 3G? Karena memang huruf-huruf pertamanya itu berawal dengan huruf G. Yang pertama ada gold. Jadi gold ini artinya emas. Yang bermakna emas ini kan maknanya adalah kekayaan. Jadi bangsa barat datang ke negara kita itu alasannya adalah untuk mencari kekayaan. Itu yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan ke negara kita. Kemudian yang kedua, glory, yang bermakna kejayaan, yang maksudnya adalah semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan bangsa. Selanjutnya ada gospel, yang mana gospel ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat datang ke negara kita adalah untuk adanya keinginan mereka untuk memperluas atau menyebarluaskan agama mereka, agama Nasrani,
khususnya agama Kristen ke bangsa kita. Selanjutnya ada revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan pengertiannya itu merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan berubah menjadi tenaga mesin. Dan revolusi industri ini diperkenalkan pertama kali di negara Inggris oleh Frederick Engels dan Louis Auguste Blanqui, yaitu pada tahun 1750 sampai 1830. Nah, penemuan-penemuan yang ditemukan dengan adanya revolusi industri ini yaitu ada mesin uap, kompas, mesin pemintal, dan lain-lain sebagainya. Hubungannya revolusi industri dengan kedatangan bangsa barat datang ke negara kita. Jadi sejarahnya adalah bahwa sebenarnya bangsa barat ini sudah sangat lama mengetahui bahwa Nusantara kita atau Indonesia itu merupakan atau memiliki rempah-rempah. Jadi mereka sudah tahu bahwa Indonesia itu ada sumber rempah-rempah yang terbagus lah. Bahkan mereka sudah mengetahui hal tersebut itu sebelum Masehi. Nah, mengapa mereka tidak datang mencari ke Indonesia secara langsung pada saat itu? Ya alasannya karena pada masa tersebut mereka itu masih kesulitan terutama dalam masalah transportasi. Jadi mereka itu masih menggunakan perahu yang notabene-nya itu masih menggunakan tenaga manusia. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, mereka menemukan mesin uap. Nah, mesin inilah yang mereka gunakan untuk sebagai mesin penggerak perahu mereka pada masa tersebut. Nah, dengan penemuan tersebut, hal itu mendoronglah penjelajahan bangsa-bangsa barat untuk datang ke negara kita. Karena dengan menggunakan mesin, otomatis waktu perjalanan mereka itu lebih singkat dibandingkan hanya menggunakan perahu biasa. Nah, ditambah lagi dengan penemuan kompasnya ini, betul-betul sangat mempermudah kedatangan mereka atau perjalanan mereka itu untuk datang ke negara kita. Apa itu mesin pemintal? Jadi mesin pemintal ini adalah mesin pemintal benang ya. Jadi benang diolah di sana itu menjadi kain. Nah, pengaruhnya revolusi industri ini mendorong terjadinya imperialisme modern. Apa itu imperialisme modern? Imperialisme modern itu bertujuan untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Nah, imperialisme modern ini muncul sesudah adanya revolusi industri dalam rangka mencari bahan baku, bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Jadi karena adanya revolusi industri ini, bangsa-bangsa barat ini butuh yang namanya bahan baku yang lebih banyak. Dan juga dengan setelah bahan baku tersebut diolah atau diproduksi menjadi barang jadi, nah mereka lagi membutuhkan lagi nih bangsa atau negara-negara tempat mereka untuk menjual bahan-bahan atau hasil-hasil produksi mereka. Itu yang disebut sebagai imperialisme modern. Nah, pengaruhnya tadi itu yang sudah saya jelaskan. Dengan adanya revolusi industri inilah mendorong bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai macam petualangan. Kita lanjut ke kedatangan bangsa barat. Baik. Nah, bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia seperti yang saya jelaskan di awal itu adalah bangsa Portugis. Nah, sejarah kedatangan bangsa Portugis di negara kita itu dimulai dari perjalanan bangsa Portugis itu mencari sumber rempah-rempah yang diawali dari kota Lisabon. Pada tahun 1486 di bawah pimpinan Bartolomeus Dias melakukanlah pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika
mana mereka bermaksud melakukan pelayaran ke India. Namun hal itu gagal dan akhirnya Portugis ini malah mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Jadi Alfonso de Albuquerque ini menduduki Malaka dan Myanmar itu pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis ini menjalin hubungan dagang dengan Maluku yang terjadi pada tahun 1511. Bangsa Portugis berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Perubahan yang mereka hasilkan, yang mereka berikan kepada masyarakat Maluku pada saat itu, yaitu adanya peninggalan kebudayaan rohani atau berupa agama Katolik untuk masyarakat Ambon pada saat itu. Selanjutnya yaitu sejarah kedatangan bangsa Inggris. Nah, sejarahnya Inggris di Indonesia. Baik, Inggris pertama kali datang ke negara kita itu pada tahun 1579 di bawah pimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, Inggris ini dikutip dari sejarah yang mengatakan bahwa Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda, pada tahun 4 Agustus 1811. Jadi walaupun Inggris datang atau tiba di Kepulauan Nusantara kita, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pengaruh negara Belanda. Nah, waktu Inggris datang di Indonesia itu, mereka memiliki atau mendirikan sebuah persekutuan dagang yang disebut atau diberi nama dengan East Indian Company. Kemudian karena Inggris terdesak oleh Belanda, akhirnya negara Inggris atau bangsa Inggris ini, bukan negara ya, tapi bangsa Inggris akhirnya menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Namun, perlu Anda ketahui bahwa Inggris ini pernah menjajah negara kita. Dan Inggris menjajah negara kita itu pada tahun 1811 hingga 1816. Jadi Inggris menjajah negara kita selama 5 tahun. Nah, saat Inggris menjajah negara kita, makanya menghasilkan yang namanya Perjanjian Tuntang. Jadi perjanjian ini dilakukan pada tanggal 18 September 1811. Ini perjanjian ini ditandai dengan perebutan seluruh kekuasaan bangsa Belanda yang diberikan kepada bangsa Inggris. Jadi Inggris memberikan sebuah perjanjian yang mana isi perjanjiannya itu disebut Perjanjian Tuntang, dan isinya adalah pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Kemudian semua tentara Belanda itu menjadi tawanan perang Inggris. Dan yang ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Kemudian isinya yang keempat adalah hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Dan Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda itu memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Oke. Nah, kalau di waktu Belanda itu, dengan adanya Perjanjian Tuntang ini, nah kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda itu digantilah dengan kebijakan sewa tanah. Tapi meskipun kegiatan sudah diganti menjadi kebijakan sewa tanah, Indonesia pada kenyataannya masih tetap menderita di bawah penjajahan Inggris. Baik, kita lanjut ke Belanda.
Jadi Belanda datang ke negara kita itu pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan mendarat pertama kali di Banten. Nah, Belanda datang pertama kali ini di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, dan setelahnya itu diikuti oleh berbagai macam atau diikuti oleh banyak ekspedisi lainnya. Jadi ada banyak nih pedagang-pedagang Belanda datang ke negara kita. Nah, karena pedagang-pedagang Belanda banyak yang berdatangan ke negara kita, akhirnya memiculah persaingan yang tidak sehat pada saat itu. Nah, untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara mereka sesama Belanda, pedagang Belanda pada saat itu, maka Belanda mendirikan VOC atau Perserikatan Maskapai India Timur pada tahun 1602. Yang mana VOC ini merupakan penggabungan atau merger dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Oke, jadi itulah tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya menutup, ada sebuah quote yang mengatakan bahwa belajar tanpa keinginan merusak ingatan dan tidak menyimpan apapun yang diperlukan. Ini quote dari Leonardo da Vinci. Jadi saya berharap bahwa kalian turun ke sekolah itu memang sudah ada niat, sudah ada memang keinginan untuk belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.